Hello guys, back with me again Tia. Welcome to my YouTube channel. If you like this video, you could give a like. If you don't like this video, you could give dislike. Okay, please share, comment, and subscribe my channel. Okay, today we're going to play another tarot card again. And for disclaimer, this is a fun reading ya. Jadi gini, gue itu narotin Mr. Pilot again, gebetan gue. Tapi pertanyaannya beda dengan video gue sebelumnya, beberapa hari lalu sih yang udah gue upload ke YouTube beberapa hari lalu, juga tentang Mr. Pilot. Tapi pertanyaannya yang video sebelumnya itu tentang hubungan gue dengan pilot ini ke depannya itu gimana. Nah, ini sekarang gue mempertanyakan tentang hubungan gue, gimana perasaannya si Pak Pilot ini sekarang ini ke gue itu gimana. Jadi orangnya sama, subjeknya sama gitu kan, si pilot itu juga, tapi pertanyaannya beda. Ini gue lebih menanyakan perasaan dia. Kalau di video sebelumnya kan gue lebih menanyakan gimana nasib kelanjutan hubungan gue sama pilot itu. Oke, jadi ini udah gue kocok, udah gue shuffle kartunya, udah gue pilih, udah gue tebar, dan hasilnya seperti ini. Oke, dimulai dari sini ya. Jadi gini, di sini ada kartu susah banget sih ngambilnya. Oke, ada kartu separation. Time apart from your partner is on the horizon. Ya, benar, tepat sekali. Memang saat ini gue sedang dalam masa separation, no communication, block communication dari dianya yang ngeblok gue ya, bukan gue. Ya memang ada konflik gitu kan, dan itu udah gue jelasin di video sebelumnya kenapa ada konflik antara gue dengan pilot ini. Intinya sih intinya gini, pilot itu hubungannya tuh nggak jelas sama gue karena ketidak ada jelasan dari si pilot. Akhirnya memaksa gue untuk gue decide untuk ninggalin dia, dan gue sama cowok lain gitu, gue pacaran sama cowok lain. Nah, lucunya pas gue pacaran sama cowok lain, pilot ini marah, dia ngediemin gue. Dan dia sudah hampir 4 tahun ya, dari 2016 pertengahan sampai tahun ini udah hampir 4 tahun ngediemin gue. Gue sempet dapat nomor WA-nya, gue add, tapi pas dia tahu itu WA gue di blok. Tapi lucunya Facebook gue nggak di blok sama dia. The only sosmed yang ada itu gue rata-rata semua di blok sama dia, cuman Facebook doang nih yang ada di blok. Karena ya kalau dia ngeblok gue di Facebook, which is dia nggak punya kesempatan untuk ngepoin gue kan, nggak punya media untuk ngepoin gue kan, dan dia juga sering ngirim sahabatnya ketemuin gue untuk nyari-nyari info tentang gue. Oke, jadi intinya karena kecemburuan dia, maka terjadilah separation, dan ini memang benar terjadi dan memang sedang terjadi. Ya, separate secara fisik, separate secara terutama secara communication ya, karena seperti gue bilang tadi di awal, there is no any communication, there also block communication dari dianya ngeblok gue. Jadi intinya separation, ini yang terjadi sekarang ya. Nah, but in the meantime jadi gini, ini sorry kartunya balik. Ini gue bahas dari Romance Angel Oracle cardnya dulu ya. Kan di sini ada 2 spread, ada ini yang pink ini nih, warna pink, ini Romance Angel Oracle card. Yang di bawah ini nih yang basicnya warna putih, ini adalah Tarot Rider. Jadi ini lebih ke, kalau Angel Oracle card ini gue pakai buat nanya segala sesuatu yang berhubungan dengan cinta, perasaan gitu loh. Dan untuk yang di bawah, yang Tarot Rider card ini lebih ke untuk penjelasan secara general. Ya, penjelasan general bisa, penjelasan tentang cinta juga bisa, tapi kalau mau lebih spesifik tentang cinta, gue makanya
Angel Oracle card. Oke. Di sini ada kartu playfulness. Ya. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Juga ada kartu passions. Allow your heart and soul to sing with joy. Jadi, kenapa ada dua kartu ini? Ini sih playfulness ini jelas itu memang sifat gue. Gue orangnya lebih ke playful sih daripada serius kan. Gue lebih ke playful dan memang ada passion, which is passion di sini as you can see. Ini kartu kayak lebih kayak hasrat ya. Hasrat ya, inilah gitulah gitu kan, lebih ke hasrat sih. Ini kayaknya yang menjadi dasar kenapa pilot itu suka sama gue. Mungkin dia melihat gue sebagai orang yang menarik, orang yang hot, seksi, or something lah gitu, kayak semacam itulah. Dan dia juga melihat gue yang sebagai orang yang playful. Dalam arti playful, ya apa ya, asik gitu loh, asik aja gitu loh. Jadi kayaknya dua alasan ini yang membuat dia tuh tertarik sama gue. Terus di sini kan ada separation, tapi kayaknya bakal ada reconciliation. Karena nih bottom of the deck sendiri adalah bottom of the deck sendiri adalah kartu reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Ya of course, pilot itu adalah someone from my past. Karena dia adalah temen sekolah gue. Ya kan? Dan reconciliation jelas artinya yang bersatu. Nah, ini bisa terjadi, kartu ini bisa terjadi, reconciliation bisa terjadi apabila I have a trust with this situation. Itu kan dibilang, this situation is calling for you to have faith. Jadi gue harus mempercayai apa yang terjadi ini nih. Even ada separation di sini, gue diminta untuk mempercayai semuanya kepada Tuhan, kepada universe. Jadi apapun yang terjadi sekarang, let God and let the universe try to handle and try to taking care of you, because apapun yang terjadi sekarang itu adalah memang sudah jalannya, memang sudah diatur oleh universe dan Tuhan, dan itu memang for the best for me pastinya ya, karena kan ini readingan tentang diri gue sendiri dan tentang pilot itu gitu kan. Jadi gue diminta di sini untuk mempercayai seberapapun berat kondisi yang terjadi, ini memang sudah harus terjadi karena memang sudah, istilah kasar udah jalannya lah, udah nasibnya lah gitu loh. Cuman bukan berarti ini ujung-ujungnya akan nyakitin, enggak. Separation di sini itu terjadi pasti karena suatu hal, either supaya gue dan si pilot ini bisa saling belajar satu sama lain untuk masalah ego, terutama ya untuk menurunkan ego masing-masing untuk sama-sama belajar lebih dewasa, untuk sama-sama growth gitu kan. Dan memang untuk hal-hal seperti itu pasti ada sesuatu yang menyakitkan di sini udah pasti separation ini dan gitu. Tapi walaupun ada separation ini ada maksudnya, ini bukan untuk selamanya. Jadi memang gue diminta untuk harus mempunyai kepercayaan atau faith atau trust on the universe, trust on God, supaya istilahnya ya udah let it flow aja gitu, let universe follow the leads gitu, follow the path gitu loh, let universe leads the path gitu loh, ya gitulah intinya. Dan di sini selain gue, reconciliation di sini bisa terjadi bila gue emang have a faith dan have a trust on God and universe, and also kalau nanti gue ketemu sama dia, sama si pilot,
Gue diminta to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Ini yang gue nggak pernah dapat dari si pilot itu. Bukannya gue yang tidak membuka diri, tapi si pilot itulah yang terlalu protect sama dirinya sendiri. Jadi dia nggak mau membuka dirinya kepada gue 100%. Terlalu banyak yang dia sembunyikan, terlalu banyak fakta yang disembunyikan, dan dia menyembunyikan fakta itu dari gue. Tapi fakta itu terungkap satu persatu dengan sendirinya tanpa gue harus cari tahu. Istilah kasarnya, gue kayak dikasih petunjuk sama Tuhan. Ini loh tentang si pilot ini begini loh. Si pilot ini melakukan A, B, C, D. Jadi dari situ gue jadi oke. Satu persatu fakta-fakta yang dia umpetin dari gue tuh ketahuan sama gue, dengan sendirinya tuh kebuka. Nah, balik lagi, mungkin dia menyembunyikan fakta ya, mungkin karena dia tidak mau terlihat jelek di depan gue, dia menjaga image-nya gitu, jaim gitu kan. Nah, sebenarnya sih reconciliation ini bisa terjadi asal memang ada heart to heart conversation dari gue dan dari dianya tuh harus saling terbuka satu sama lain. Apa sih yang lo mau, apa sih yang lo suka, apa sih yang lo nggak suka gitu kan. Begitu juga sebaliknya, apa sih yang gue suka dan apa sih yang gue nggak suka dari lo, apa sih yang gue pengen dari lo gitu loh. Harusnya tuh ada proses heart to heart conversation itu. Jadi kita bisa saling kenal apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang kita mau, apa yang kita expect gitu kan. Cuman ya masalahnya ya memang so far heart to heart conversation ini belum terjadi. Seperti gue bilang tadi, ini bu pilot tuh kayak memprotek dirinya, dia tuh kayak making barriers atau semacam penghalang atau tembok, dan itu susah gue jebol gitu kan. Kecuali kalau dia breaking that barrier, baru gue bisa tahu siapa dia. Dalam arti dari dianya juga harus siap membuka dirinya, dia harus siap jujur kepada gue dengan semua fakta yang terjadi dalam hidupnya. Itu harus jujur sama gue, karena memang hanya kejujuran yang bisa menyelamatkan suatu hubungan, ya kan. Karena kalau hubungan tanpa kejujuran ya ujung-ujungnya bakal fail gitu kan. Nah, di sini harus ada heart to heart conversation. Terus juga gue diminta untuk trust the universe, trust with God, dan apapun yang terjadi dalam sikon ini. Nah, nanti akan terjadi reconcile. Kalau memang ada dua hal ini, ada heart to heart conversation dan ada trust with God, trust with universe, reconcile ini bukan tidak mungkin. Ini bisa ya terjadi. Dan di sini juga selain kartu reconcile, kalaupun nanti ini terjadi, reconciliation ini terjadi, maka akan terjadi engagement. Engagement di sini adalah your love life is ascending to a higher level of commitment. See, engage, tunangan, bukan pacaran lagi. Kalau pacaran kan standar ya, ini lebih ke tunangan atau bisa juga ke pernikahan. Karena kan ascending, your love life is ascending to a higher level of commitment, ya kan. Jadi bukan tidak mungkin engagement ini bisa terjadi, reconciliation ini bisa terjadi apabila nanti saat ketemu gue diminta trust on universe and God, and I already did that. I give my trust on universe and God, itu udah gue lakuin. Dan yang penting adalah ya ini heart to heart conversation. Kalau heart to heart conversation kan nggak bisa dari sepihak aja, harus dari kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak tuh saling terbuka satu sama lain, saling membuka diri satu sama lain. Jadi nggak ada istilah jaim, nggak ada istilah takut dijudge, nggak ada istilah being judgmental, nggak ada kayak gitu. Ya open aja gitu kan. Karena kalau tidak adanya heart to heart conversation ini, maka engagement dan reconciliation ini tidak akan pernah terjadi. Oke. Jadi gini, oke. Ini dari segi oracle angel, oracle romance angel, oracle cardnya. Oke, kita bahas, kita kulik dari sisi tarot ridernya ya. Oke. Di sini aja the magician. Magician ini kan tukang sulap ya.
namanya juga magician. Istilahnya kalau tukang sulap, apapun bisa terjadi, apapun bisa dia lakukan. Ini lebih ke kartu magician itu lebih ke kartu kayak mungkin manipulatif, atau kartu lebih ke, karena ya tukang sulap kan namanya ya, pasti dia suka memanipulasi situasi sedemikian rupa sehingga terkesan bahwa dia itu punya power gitu kan, bahwa dia itu hebat, bisa sulap gitu kan. Tapi bisa juga artinya, kartu dari magician ini bisa juga artinya selain manipulatif itu bisa berarti affirmation. Jadi orang ini mengafirmasikan sesuatu kepada universe, kepada Tuhan, kepada God, apa yang sebenarnya dia pengenin dalam hidup. Karena berhubung ini magiciannya cowok, kemungkinan sih dia, si pilot itu yang mengafirmasikan hal-hal terbaik akan terjadi antara dalam hubungan kita. Ya mungkin salah satu yang diafirmasikan oleh dia adalah reconciliation, mungkin ini yang diafirmasikan sama dia. Nah, itu kalau dari segi pilotnya. Gua nggak tahu sih kalau dari sisi pilot ini lebih ke 50-50 ya, apakah dia akan mengafirmasikan hal itu. Tapi kalau dari sisi gue nya, yes, gue akui gue mengafirmasikan hal itu. Gue mengafirmasikan ke universe dan ke Tuhan agar reconciliation ini bisa terjadi. Oke. Dan di sini kan di kartu magician ini lebih ke balance. Dalam arti lebih ke balance, semua elemennya itu dapat gitu loh. Jadi hidupnya tuh balance. Karena di sini semua elemen ada, elemen cups, pentacles, wands, dan ini nih yang terakhir, sword. Kan memang ada 4 elemen. Pentacles which is logam, cups which is water, wands sama sword. Pentacles melambangkan zodiak Capricorn, Virgo, dan Taurus. Cups, ya kalau Pentacles tuh lebih ke apa sih? Lebih ke water, ya ini ya, lebih ke elemen logam. Kalau lebih ke earth sign. Kalau yang Cups ini lebih ke water sign, lebih ke perasaan. Itu zodiak yang represent air sign, water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kalau balik lagi ke Pentacle ini, Pentacle itu lebih melambangkan kestabilan ini, kestabilan emosi, kestabilan keuangan. Nah kalau ini kan Cups itu lebih menggambarkan emosi atau perasaan. Wands yang ini nih, yang apa, yang ini yang apa namanya, tongkat yang warna coklat ini lebih ke water, ke fire sign. Fire sign tuh ke zodiak yang masuk ke fire sign itu adalah Leo, Aries, and Sagittarius. Nah, itu lebih menggambarkan fire sign itu lebih menggambarkan sesuatu yang fiery, sesuatu yang sangat apa ya, bersemangat lah gitu loh. Nah, sesuatu yang bold juga, sesuatu yang berani, itu lebih ke fire sign. Nah ini yang terakhir nih, yang di depannya si magician, pas di depannya magician ini adalah lambang sword. Sword itu masuknya ke air sign. Zodiak yang masuk ke air sign, zodiak yang masuk ke dalam air sign itu adalah Aquarius, Gemini, and Libra. Air sign itu lebih ke honesty, itu lebih ke kejujuran atau kebenaran sih. Tuh, jadi kan 4 elemen ini ada di dalam kartu The Magician ini. Jadi ini udah pasti kalau 4 kartu ini ada, berarti kan itu sama juga dengan balance ya. Kalau gue sih menafsirkannya itu sebagai suatu balance karena semua elemen ada di sini. Dan di sini kan magiciannya itu pegang tongkat dan mengarah ke atas. Ini dia sedang
sedang berdoa mungkin sama Tuhan, mengafirmasikan sesuatu yang positif kepada Tuhan. Oke? Ini kalau dari sisi gue nya, iya gue melakukan afirmasi ini. Tapi kalau dari sisi pilot itu nggak tahu. Tapi feeling gue juga kayaknya dia mengafirmasikan hal yang sama dengan apa yang gue afirmasikan. Oke? Oke, di sini ada kartu The Tower. The Tower jelas ini adalah kartu separation ya. Lihat ada tower atau menara, meledak, orangnya jatuh ke bawah orangnya. Iya, ada jatuh ke bawah, saya jatuh ke atas. Kalau ke atas namanya bukan jatuh, ini terbang. Oke, ini The Tower ini lebih ke represent kehancuran, separation. Ya, ini seperti itulah dalam suatu hubungan dalam suatu hubungan pastinya. Cocok kan di sini? Di sini di Oracle Angel card-nya, Romance Oracle Angel card-nya ada kartu separation kan. Di Tarot Rider-nya ini juga ada kartu The Tower. Jadi nyambung ya. Ini lebih ke kartu The Tower dan separation ini lebih ke menggambarkan sesuatu yang hancur atau separate. Oke. Di sini ada kartu Three of Swords. Jelas, ini kartu melambangkan patah hati. Karena ada suatu hati ketusuk pedang 3 biji. Ya kan? Kenapa patah hati? Siapa patah hati? Jelas bukan gue. Yang patah hati bukan gue, pilot itu. Karena kan tadi gue jelasin di awal. Kenapa? Pokoknya gue jelasin di awal akar permasalahan dari masalah ini gitu kan. Kenapa gue sampai sama si pilot ini punya complicated relationship, punya complicated situation, yaitu karena yaitu si pilot ini, gue sudah menyatakan perasaan gue ke dia, tapi dia tidak memberikan jawaban, tapi dia juga nggak nolak, istilahnya nggak jelas nih, gantung. Cuman saat gue capek nungguin nih pilot, karena nih pilot nggak jelas, gue akhirnya pacaran sama cowok lain. Nah ternyata dia, si pilot ini sakit hati, cemburu saat melihat gue sama cowok lain, dan ini kan terjawab kan faktanya memang seperti itu dan terjawab juga di kartu gitu. Saat ku shuffle ini kartu keluar, ini kartu patah hati. Dia patah hati saat dia melihat gue bersama laki-laki lain. Ya iyalah, sekarang gini, dia kan statusnya bukan pacar gue secara official ya, nggak ada label, tidak ada label yang mengikat. Jadi karena nggak ada label yang jelas, ya otomatis gue termasuk perempuan bebas, termasuk perempuan single yang bisa ngedate dengan siapapun yang gue mau. Karena gue berhak dong mencari kebahagiaan untuk diri gue sendiri, karena gue perempuan single gitu kan. Kecuali antara gue sama dia ada labelnya nih, either pacaran, either tunangan, either menikah, dan memang ada komitmen yang terucap antara kita berdua. Ya kalau memang kondisinya seperti itu, gue selingkuh sama cowok lain, gue jalan sama cowok lain, pilot ini cemburu, pilot ini patah hati, pilot ini marah, wajar. Karena kan udah ada labelnya, udah ada label yang jelas, udah ada komitmen antara kita berdua. Tapi kan faktanya di sini tidak ada komitmen dan tidak ada label yang jelas. Ya artinya gue bebas menentukan dengan siapapun gue bisa menikah, dengan siapapun gue pacaran, ya sah-sah aja gitu kan. Kadang nggak ada label yang jelas dari pilotnya sendiri yang nggak jelas kan. Jadi akhirnya kalau dibilang dia patah hati, itu salah dia sendiri gitu kan. Kenapa nggak jelas gitu loh, kenapa tidak mencoba memperjelas hubungan gue sama dia gitu. Kasihlah label gitu. Kalau memang dia belum siap untuk nikahin gue, paling nggak kasih label pacaran, kasihlah komitmen gitu loh. Tapi kan ini nggak ada komitmen, nggak ada label yang jelas ya. Jadi sudah, harusnya sebenarnya gue nggak salah kalau gue pacaran sama cowok lain. Tapi emang pilot ini dia suka sama gue, tapi dia nggak jelas, dia tidak memberikan label yang jelas dalam hubungan kita. Tapi saat dia melihat gue sama cowok lain, dia patah hati. Ya berarti kan benar, dia patah hati sendiri, cari penyakit sendiri. Ya dia patah hati juga gara-gara ulah dia gitu kan, karena dia nggak jelas, karena dia tidak memberikan label yang jelas itu, makanya akhirnya membuat gue pergi gitu kan. Jadi ya memang bukan salah gue sebenarnya sih, dia yang complicated. Juga di sini ada kartu Stand of Sword.
Ya jelas ini kartu 11 hampir sama, artinya 11-12 dengan kartu Three of Swords. Dia patah hati, tapi ini kalau 10 itu lebih ke end of cycle, jadi cycle-nya, siklusnya itu sudah berakhir. Nah, terus gue shuffle lagi kan, di sini keluar kartu Four of Cups. Di sini ada gambar, ada tangan yang muncul dari langit. Tangan itu membawa suatu piala, dan piala ini diserahkan kepada laki-laki yang lagi duduk di bawah pohon ini. Cuman ini laki-laki posisinya kan lagi tidur tuh posisinya lagi tidur. Jadi dia nggak tahu di depan dia itu ada piala. Jadi ini sebenarnya di depan dia juga ada, selain ada piala yang muncul dari atas, di sini juga ada gambar 3 piala di depannya dia. Tapi laki-laki ini cuek gitu, walaupun ada 3 piala di depan dia dan ada 1 piala yang dari atas, tapi laki-laki ini cuek gitu loh. Dia tidak peka dengan keadaan yang ada. Dia tidak peka dengan hal-hal yang terjadi sekeliling dia, gitu kan. Nah, kenapa dia tidak peka? Ya itu tadi. Kalau dikaitkan dengan kasus gue sudah menyatakan perasaan gue ke pilot ini, tapi si pilot nggak peka. Entah dia tidak peka, entah dia bingung, dia harus berbuat apa. Intinya dia tidak peka, dan akhirnya membuat dia tuh tidak bisa taking action saat gue menyatakan perasaan itu. Akhirnya dia gantunglah hubungan ini. Jelas kan, dia yang salah, karena dia udah dapet offer dari gue udah offer nih, I already offering my cups to him. Gue sudah mengoffer perasaan gue ke dia, tapi dia ignore gitu kan, dia cuek. Ya sudah, bukan salah gue dong. Kalaupun ternyata dia patah hati, di sini kan ada kartu Three of Swords, terus ada kartu The Tower, ada kartu Separation. Ini kartu 3 ini semua terjadi ya karena ini, karena kartu Four of Cups ini, karena ketidakpedulian dia, karena si pilot ini ignorance dengan situasi yang terjadi sama dia. Ya, jadi benar dong, bukan salah gue. Yang ignorance di sini, yang menjadi ignorance ini adalah pilot. Oke. Karena terjadi The Tower ini, terjadi The Tower dan ada kartu Separation, hancur kan. Juga ada kartu Three of Swords, which is kartu patah hati. Pilot ini capek. Gue rasa sih dia sadar akan kesalahan dia, karena gue sering banget nyindir dia di postingan gue di sosmed, dan dia sering baca postingan gue itu, dia sering baca, dia sering kepo. Gue tahu itu, feeling gue mengatakan seperti itu. Akhirnya mungkin dia capek, akhirnya dia menjadi the fool. The fool adalah new beginning. Dia mencari sesuatu yang sifatnya new beginning. Coba lihat the fool. Ini melambangkan seseorang yang dia nekat pergi ke suatu tempat hanya untuk mencari suasana baru, tapi dia nggak peduli dengan situasi yang terjadi di sekitar dia. Lihat, orang ini berjalan bawa gembolan lah istilahnya, tapi lihat, dia berjalan dalam kondisi mata tertutup. Sementara di depan dia ada jurang. Dia melangkah selangkah atau 2 langkah lagi langsung masuk jurang. Jadi dia sepertinya juga dia ingin sesuatu yang baru, dia ingin new beginning, tapi juga dia tidak mempertimbangkan resiko-resiko yang ada di depan dia. Jadi istilah kasarnya, ya udahlah, bodo amat, gue udah nggak peduli dengan patah hati gue udah nggak peduli sama si Tia, gue pengen cari sesuatu yang baru. Nah, ya udahlah, yang apapun yang gue dapatkan akan gue jalani. Jadi istilahnya dia tidak berpikir matang-matang konsekuensi dari sikapnya dia ini, yang keburu-buru ingin mendapatkan new beginning, tapi nggak lihat-lihat sikon di sekeliling dia itu ada apa,
Apakah new beginning-nya itu bisa memberikan dia kebahagiaan atau sebaliknya, new beginning-nya itu malah justru membuat dia terperosok ke dalam kehancuran. Ya dong. Ini kalau the fool ini dia bisa lebih berhati-hati, dia tidak akan mungkin jatuh ke jurang. Tapi kalau dia selengean begini, jalan tapi selengean, nggak lihat kanan kiri, nggak lihat depan belakang, jalannya tuh asal aja jalan gitu. Ya ujung-ujungnya apa? Dia selangkah 2 langkah lagi dia melangkah, dia jatuh ke jurang. Which is ya itu gue bilang tadi, jatuh ke jurang sama dengan membuat dirinya terperosok ke dalam kesulitan atau ke dalam sesuatu yang nggak enak gitu loh, ya kan? Nah, di sini kan tadi ada kartu reconciliation kan, which is kan reconcile, bersatu kembali. Di sini ada kartu Three of Cups. Three of Cups di sini represent, ada beberapa arti sih. Represent bisa juga third party situation, bisa juga reunion. Karena di sini ada 3 cewek pegang gelas, pegang cups, dan dia tuh sambil toast gitu loh. Ada sesuatu yang untuk diselebrasi atau something to celebrate. Apa yang harus diselebrate di sini? Kenapa harus ada celebration di sini? Karena adanya union atau reunion gitu loh. Itu arti kartu ini yang kedua gitu ya. Yang pertama kan tadi adanya third party situation. Kalau memang ada reunion, misalnya kalau ini kita ambil kartu ini sebagai artian akan ada reunion dan akan ada celebration atas reunion itu, ya berarti nyambung dong sama kartu reconciliation ini, dan nyambung juga dengan kartu engagement ini. Karena kan yang namanya engagement kan pasti ada celebration dong, gitu kan. Nah, di sini ada kartu Six of Wands. Ada gambarnya cowok lagi berkuda. Cowok lagi berkuda, pegang tongkat, tapi di tongkatnya ini ada kayak apa sih? Lingkaran atau karangan bunga. Karangan bunga kan biasanya itu diberikan kepada orang untuk celebrate the winning kan, atau victory, untuk celebrate his victory atau kemenangan dia. Biasanya karangan bunga ini kan diberikan apabila seseorang memenangkan suatu pertandingan atau seorang ini pokoknya memenangkan suatu semacam pertandingan kayaknya ya. Lebih ke pertandingan, lebih kayak kartu victory, kemenangan, artinya kemenangan. Iya, karangan bunga di sini memang suka diberikan kepada orang yang menang dalam pertandingan, berarti merayakan atau celebrate his winning, celebrate his victory, ya kan? Victory di sini ya ini bukannya pertandingan beneran, tapi victory di sini tuh maksudnya lebih ke arah kartu tidak enak ini nih. Ada kartu The Tower yang melambangkan separation, ada kartu separation juga, ada kartu Three of Sword, dan ada kartu Ten of Sword. Ini kan 4 kartu ini jelas nih melambangkan battle atau melambangkan perang. Ya bukan perang dalam arti harfiah ya, tapi perang dalam arti ada masalah gitu, ada masalah dalam hubungan gue dan pilot ini gitu kan. Pokoknya ada sesuatu yang gak ngenakin lah gitu. Nah, itu adalah battle-nya dia dan juga battle-nya gue. Dan dia, cowok ini naik ke kuda, dia sedang berkuda, artinya kalau berkuda maju dong, bukan mundur gitu kan. Dan dia bawa tongkat dan bawa karangan bunga ini. Ini menunjukkan kalau dia tuh sudah menang. Ini menunjukkan kalau dia tuh berjalan ke arah kemenangan. Kemenangan atas apa? Ya atas battle ini, atas sakit hatinya dia, atas kehancuran yang terjadi di sini. Istilahnya dia udah bisa
kartu ini tuh udah bisa mengcover atau udah bisa menghandle situasi nggak ngenakin di sini nih, gitu kan. Jadi hidup dia tuh kembali normal, gitu. Kalau balik lagi nih kartu yang Three of Cups, kalau memang kartu yang di sini diambil, kita menganalisanya sebagai kartu third party situation atau pihak ketiga, nyambung di sini. Ada kartu Two of Pentacles, cowok lagi juggling atau menimbang-nimbang di antara dua pilihan, pilih A atau pilih B, gitu kan. Kenapa nih cowok menimbang-nimbang? Ya ini, adanya third party situation. Mungkin dia kan si pilot ini kan dia pengen sesuatu hal yang baru, makanya dia menjadi the fool. Tapi kayaknya ini lebih ke sesuatu hal yang baru, bukan ke arah yang benar, karena depannya dia itu adalah jurang, which is dia melangkah selangkah atau dua langkah lagi. Kalau dia nekat maju, ya dia jatuh ke jurang, kan berarti kan sesuatu new beginning yang baru, suasana baru yang diinginkan bisa didapat, tapi ternyata sesuatu yang baru itu yang dia dapatkan tuh bukan sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Justru sesuatu yang baru yang dia dapatkan itu justru membuat dia malah terperosok ke dalam jurang, terperosok ke dalam masalah. Entah masalahnya apa ya, karena nggak kebaca di kartu. Mungkin dia lepas dari aura ini, lepas dari situasi ini, lepas dari situasi sakit hatinya dia terhadap gue, patah hatinya dia terhadap gue, terlepas dari separation yang terjadi di antara kita, gitu, block communication yang terjadi di antara kita. Dia nekat, dia pergi, dia cari cewek lain mungkin. Tapi ternyata, dan dia dapat tuh cewek. Tapi ternyata cewek itu tidak bisa memberikan kebahagiaan buat dia, gitu kan. Dia dia pergi maju, dia coba untuk menghindari gue, mencoba untuk melupakan gue. Tapi ternyata keputusan yang dia ambil itu bukanlah keputusan yang tepat, karena dia mencari sesuatu yang baru, tapi dia tidak mempertimbangkan bibit bebet bobotnya. Dia tidak mempertimbangkan situasi yang terjadi di sekeliling dia. Makanya kan dia nekat aja nih, si The Fool ini maju. Dia nggak lihat sekeliling dia itu adalah jurang, ya kan. Nah, berarti kemungkinan besar karena dia memang ingin move on dari gue, dia juga ingin menyembuhkan patah hatinya dia nekat nyari cewek. Tapi sayangnya dia ketemu cewek yang salah. Entah apanya yang salah ya, mungkin sikapnya tuh cewek salah, atau tuh cewek akan menyusahkan hidupnya nih pilot, mungkin tuh cewek matre atau apa. Pokoknya intinya ada yang salah sama diri tuh cewek yang membuat pilot ini nih tidak bahagia dan tidak ngerasa fulfill, yang membuat pilot ini tidak merasa enjoy dalam hubungan ini. Nah, makanya kan di sini kan benar, gue bilang kan dia menjadi the fool. Dia ingin dapatkan sesuatu yang baru, new beginning, ya kan. Tapi ternyata dia nggak lihat sikon sekitar dia, akhirnya dia masuk ke jurang. Dia ketemu cewek yang baru. Nah ini kan cewek baru ini ya ini terparti antara gue, cewek itu, dan pilot ini, gitu kan. Cuma sayangnya cewek ini nih tidak baik buat si pilot, karena si pilot juga istilah kasarnya dapet ini cewek asal comot, istilah kasarnya nggak lihat bebet bobot bibitnya, gitu kan. Main ngambil aja, mainin pacarin, ternyata si cewek nih yang jadi pihak ketiga di antara gue dan pilot ini, nih cewek nggak bener, nih cewek tidak bisa membagikan si pilot, justru malah membuat si pilot itu stres. Atau mungkin ya entah apa yang diperbuat tuh cewek, mungkin tuh cewek terlalu egois, terlalu posesif, atau terlalu cemburuan, gitu kan. Sementara gue tahu karakter nih pilot ini kan bintangnya Aquarius itu sifatnya bebas, sifatnya itu Aquarius tidak suka dikekang. Jadi kalau dia ketemu cewek yang terlalu mengekang, ketemu cewek yang terlalu cemburuan, yang tingkat kecemburuannya itu
melebihi dari tingkat kecemburuan si pilot ini. Istilahnya cemburunya tuh over gitu. Ini pilot nih, as an Aquarius, dia nggak bakal bahagia ketemu cewek kayak gitu, karena dia akan ngerasa terkekang. Ketemu cewek yang terlalu posesif, terlalu cemburuan, terlalu ngatur, dia akan merasa terkekang. Dan saat seorang Aquarius merasa terkekang, dia akan berontak gitu kan. Dia akan berontak dan dia akan pergi ninggalin hubungan ini, mutusin nih cewek, karena nih cewek nggak bisa bikin dia bahagia gitu loh. Nah, dan ini terjawab loh. Bottom of the deck yang ini ada 8 of Cups. Ada gambar 8 piala dan ada gambar orang pergi meninggalkan piala itu. Dalam arti gini, kalau memang benar di sini ada cewek lain, karena si pilot ini kan sakit hati sama gue, terus dia coba cari cewek lain, dia dapat, tapi ternyata salahnya nih pilot, dia nyari nih cewek, dia nggak mempertimbangkan bibit-bibit bobotnya, jadi asal comot aja, dia dipacarin aja gitu kan. Akhirnya hubungannya ternyata nggak berjalan dengan baik, karena cewek ini nggak bisa bikin dia bahagia, dan akhirnya nih pilot ya sudah berantakan kan hubungannya sama nih cewek, dan pilot ini pergi meninggalkan cewek itu. Karena gini, mungkin itu cewek baik dan memang dalam hubungan mereka tuh sebenarnya nggak ada masalah yang gimana gitu, nggak ada masalah yang berat dan signifikan begitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang membuat pilot ini ngerasa kurang serak sama nih cewek. Ya balik lagi kan, karena pilot ini asal comot aja gitu loh, asal comot cewek aja. Yang penting gue punya pacar. Dia nggak lihat bibit bobotnya, dia nggak lihat apakah dia dan tuh cewek cocok atau enggak, apakah nih cewek bisa ngehandle nih pilot atau enggak. Dia nggak lihat itu, dia main asal comot. Ternyata ada masalah, walaupun masalahnya nggak terlalu signifikan. Akhirnya dia juggling. Dia pasti akan membandingkan antara gue dengan cewek ini. Oh, kalau si Tia plusnya begini, minusnya begini. Itu cewek gue plusnya gini, minusnya gini. Dia juggling antara dua pilihan, Tia atau cewek ini ya gitu kan. Cuman akhirnya ya balik lagi, mungkin ya, ini kalau lihat dari artian dari kartu ini, dia tidak bisa membohongi dirinya bahwa dia sebenarnya nggak bahagia sama nih perempuan. Atau anggaplah nih perempuan sebenarnya perempuan baik-baik, nggak ada masalah apa-apa, dia nggak bikin masalah apa-apa nih perempuan dengan si pilot. Tapi karena memang perempuan ini adalah pelarian dari gue, jadi kan yang namanya pelarian kan nggak mungkin kita cinta kan, ya kan. Nah, mungkin karena pelarian, dan akhirnya si pilot ini menyadari bahwa si cewek ini dia menyadari bahwa si cewek ini sebenarnya baik, tapi cewek ini kurang cocok buat dia, tidak bisa membuat dia bahagia. Dan akhirnya dia mulai membandingkan antara gue dengan cewek ini. Kalau dengan si Tia, gue bisa begini. Maksudnya lebih ke bahagianya ya. Tapi dengan cewek ini, untuk masalah bahagia, kok gue nggak bisa dapat ini ya gitu. Jadilah di sini, karena dia mulai menimbang-nimbang antara gue dengan cewek ini, antara sifat plus minusnya gue dengan cewek itu, ya akhirnya dia mengambil suatu keputusan, I will follow my heart, I will follow my love. Jadi ya, in the end, sorry to say, pilot ini meninggalkan hubungan dia dengan cewek ini. Walaupun sebenarnya hubungannya baik-baik aja, nggak ada sesuatu masalah yang signifikan gitu. Tapi ya balik lagi, kalau bicara hati, kita nggak bisa membohongi hati kita. Walaupun kita dapat pasangan yang baik, tapi kalau kita tidak mencintai dia, kita lebih mencintai orang lain, ya kita tidak bisa membohongi hati kita, ya kan. Pasti yang akan kita kejar adalah orang yang kita cintai, bukan orang yang ada di hadapan kita. Sebaik apapun orang yang ada di hadapan kita, tapi kalau kita tidak mencintai dia, kita tidak akan bisa bahagia gitu loh.
Tapi dengan orang yang pernah kita tinggali atau pernah kita putusin, sementara kita cinta sama orang itu, ya kita putus juga karena ada sebabnya, kan ada bukan karena nggak ada penyebabnya, ada penyebabnya. Dan dia juga sadar, pilot ini sadar penyebab kenapa gue ninggalin dia karena cowok lain, ya karena kesalahan pilot ini, sikapnya nggak jelas, tidak memberikan label, ya kan. Makanya karena nggak jelas, akhirnya ya dia ngeliat gue sama cowok lain, dia patah hati sendiri, akhirnya dia nekat pergi gitu kan. Dia nekat pergi, dia dapetin cewek lagi, ya dapetin cewek baru, tapi ternyata dia menyadari bahwa dia nggak cinta sama cewek itu, cewek barunya ini, dan cewek barunya tidak bisa membuat si pilotnya bahagia. Dan akhirnya balik lagi, dia akan membandingkan gue dengan cewek barunya ini. Sebenarnya gue cintanya yang mana sih, Tia atau cewek baru gue? Sebenarnya gue butuhin tuh yang mana sih, Tia atau cewek baru gue, ya kan? Karena si pilotnya juga tahu sisi kualitas terbaik gue tuh apa gitu loh. Dia tahu ya dia tahu karena dia kan temenan sama gue dari SMP. Dia tahu lah gitu kan, bibit bebet bobotnya gue, apalagi juga sahabatnya sering ke rumah gue, sering ketemuin gue. Ya sahabatnya ke rumah gue itu kan karena memang disuruh sama si pilot untuk mencari info tentang gue gitu kan. Nah otomatis walaupun si pilot secara fisikal jauh dari gue, block communication, no communication, tapi karena memang dia kenal gue dari SMP dan dia juga sering ngirim sahabatnya nemuin gue, ya otomatis dia tahu dong informasi yang terbaru tentang gue, ya kan. Otomatis dia tahu bibit bebet bobotnya gue gitu kan. Makanya akhirnya dia juggling, dia menimbang-nimbang antara gue dengan cewek barunya, dan ternyata dia decide untuk meninggalkan cewek ini sih. Dia pergi kan, dia pergi meninggalkan 8 piala ini, 8 cups ini. Padahal kan piala kan which is tuh suatu kebahagiaan. Dia sebenarnya hubungan dia sama cewek ini bahagia, baik-baik aja. Bukan bahagia, tapi lebih ke baik-baik aja hubungannya. Tapi tetap dia tinggalkan. Kenapa? Yaitu karena dia milih nih cewek sembarangan gitu loh, nggak ngelihat bibit-bibit bobotnya, nggak ngelihat cocok apa enggaknya, main habek aja, main ambil aja, main pacarin aja. Jadilah dia menyesal pacaran sama nih cewek. Akhirnya dia pergi ninggalin hubungan ini gitu loh. Dan dia pergi setelah dia timbang-timbang, dia pergi ninggalin hubungan dia sama cewek barunya, dan dia datang untuk menjemput kemenangan dia. Dia datang menuju kemenangan dia. Kemenangan dia di mana? Ya di gue. Kenapa gue bisa pede dengan begitu pedenya gue bilang kemenangan dia di gue? Ya karena kan ada kartu reconciliation, ada kartu engagement, ya kan? Ada kartu the magician, ya kan? So, dan pertanyaan dari spread readingan tarot sekarang adalah bagaimana perasaan pilot itu sekarang ini terhadap gue. Kan pertanyaan terhadap gue, bukan terhadap cewek lain, ya kan? Ya otomatis reconciliation di sini dan engagement di sini ya pasti nge-refernya ya ke gue lah, bukan ke orang lain, which is gue adalah kemenangan dia. Kenapa gue bilang gue kemenangan dia? Karena gue adalah kebahagiaan yang dia cari, bukan orang lain. Dia mencoba sama orang lain tapi nggak works, nggak work out, nggak berhasil, nggak sejalan gitu kan. Makanya ada dia pergi ninggalin hubungan dia sama tuh cewek yang sebenarnya baik-baik aja hubungannya gitu loh gengs. Oke deh gengs, segitu aja video tarotnya. Untuk sementara sih gue coba untuk ngeramal diri gue sendiri dengan gebetan gue atau dengan mantan gue. Jadi gue tarik energi gue dan gue tarik energi gebetan gue atau energi mantan gue, tergantung gue mau nanyanya tentang apa ya, tentang siapa ya. Entah kalau memang gue nanya tentang si pilot ya gebetan gue kan berarti.
ya gue tarik energi dia dan energi gue. Tapi kalau gue mau nanya tentang mantan gue, ya gue tariklah energi mantan gue dan energi gue sendiri gitu loh. Jadi, dan ini sesuai dengan fakta yang ada. Kalau memang salah satu orang yang menonton video ini, atau salah satu orang yang subscribe channel gue dan nonton video ini, dan orang itu kebetulan adalah teman lama gue, ya kan, anyone bisa subscribe bisa nge-subscribe channel gue kan, dan anyone juga bisa nonton video gue tanpa gue tahu siapa yang nge-subscribe video gue dan siapa yang nonton video gue. Bisa aja salah satu teman lama gue atau teman sekolah gue yang juga kebetulan tahu situasi antara gue dan pilot ini gitu kan. Karena ini masalah gue dengan pilot ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan teman-teman SMP gue. Jadi gitu loh guys. Jadi untuk sekarang ini memang gue channel YouTube gue itu mah isinya ya masih bermacam-macam sih. Gue belum fokusin ke khusus untuk tarot, atau gue belum fokusin khusus untuk masak-memasak. Jadi ya suka-suka gue aja. Makanya kan nama channel gue Diary of Tibe. Tibe itu dari singkatan dari Tia besar. Kenapa gue punya nama itu? Jadi ini juga ada storynya. Jadi gue punya, waktu kuliah gue punya temen namanya namanya Ratri, panggilannya Tia. Gue juga panggilannya Tia kan. Nama asli gue Restia, nama aslinya teman gue itu Ratriani. Tapi dia dipanggil Tia, gue pun dipanggil Tia. Nah, kebetulan kita emang dekat waktu kuliah, sering jalan bareng. Saat kita lagi jalan bareng, orang suka manggil gitu Tia. Nah, cuman kan karena kita memang sama-sama bersahabatan, sering jalan bareng, dan nama panggilan kita juga sama kan, otomatis saat ada orang yang manggil Tia gitu kan, otomatis kita berdua nengok gitu kan. Nah, supaya tidak terjadi kerancuan seperti itu, akhirnya teman-teman kampus gue ngasihlah label Tibe atau Tia besar dengan Tike atau Tia kecil. Ratri dapat julukan Tike, Tia kecil, karena si Ratri memang secara fisik bodinya mungil, imut-imut. Nah, gue secara fisik bodinya besar, jadi nama gue Tia besar atau Tibe gitu. Dan kenapa nama channel gue Diary of Tibe? Ya namanya diary kan ya, berarti kan keseharian gue, apapun yang gue lakukan ya gue akan jadikan vlog. Kalau memang gue kayak gini, gue lagi mood nih buat baca tarot, ya gue nge-vlog tentang tarot. Atau misalnya kayak kemarin waktu DWP, waktu ada Jakarta Warehouse Project, gue lagi mood nih nonton DWP, ya udah gue datang ke DWP, gue bikin vlog, ya kan. Terus atau mungkin gue di rumah lagi pengen masak nih, ya udah gue masak sambil gue bikin vlog, jadi tutorial masak kan. Jadi memang konsep konten YouTube gue memang masih amburadul ini, tapi memang gue sengaja, gue memang belum milih konsep YouTube yang memang satu tema aja, enggak. Karena kan ini lebih ke diary itu kan berarti ya apapun yang terjadi dalam hidup lo tuang, lo ceritakan, lo tulis di dalam diary lo kan. Dan yang terjadi dalam hidup kita kan perharinya itu kan nggak selamanya semuanya indah, nggak semuanya smooth. Kadang kita dapat bad day atau hari buruk, karena ada aja masalah di hari itu gitu kan. Tapi terkadang ada hari dimana kita senang aja bawaannya. Jadi kan emang campur aduk sifatnya diary itu. Semua kegiatan, semua perasaan, dari senang, sedih, marah, kecewa, itu semua ada dalam diary gitu. Dan kita akan tuangkan ke dalam diary. Nulis diary itu kan kebiasaan zaman dulu sih, kebiasaan zaman anak-anak tahun 90-an gitu kan. Nulis di diary gitu kan, kalau apapun yang terjadi dalam keseharian mereka, apapun yang mereka lakukan, kegiatan apapun yang mereka lakukan itu pasti akan dituangkan di dalam diary. Nah, karena diary itu sifatnya variasi, ya kan, karena kegiatan yang dia tulis di dalam, kegiatan yang orang tulis di dalam diary itu kan bermacam-macam kegiatannya. Terus juga situasi dan kondisi hari itu yang terjadi yang terjadi di dalam hidup orang itu kan juga tiap harinya pasti beda-beda kan. Seperti gue bilang tadi, hari ini kita bisa bahagia, mungkin kita besok bisa kesel seharian gitu kan. Jadi bervariasi juga kan. Nah, karena variasi itulah
istilah gini, karena isi diary yang sifatnya bervariasi itulah yang gue jadikan konsep konten gue gitu untuk YouTube channel gue. Makanya di YouTube channel gue ini isinya sangat bervariasi, ya semau-mau gue, channel gue gitu kan. Ya tergantung mood gue nih mau ngevlog apa gitu. Ya kalau memang gue lagi pengen tiktokan, mungkin besok-besok gue akan buat vlog tentang TikTok gue gitu kan. Tapi so far sih gue belum mau TikTokan sih karena ya begitulah gitu loh, gue kurang minat untuk main TikTok. Gue lebih ke minatnya lebih ke ya dugem, lebih ke jalan-jalan kayak ke Dufan, ada vlog gue di YouTube channel gue lagi jalan-jalan gitu kan. Ke tarot, kalau tarot ini lebih ke talent gue ya, hidden talent gue. Nah, terus masak itu lebih ke hidden talent gue juga. Tapi kalau kayak jalan-jalan, dugem itu lebih ke hobi gue, bukan hidden talent gitu. Tapi untuk masalah tarot ini, apabila kamu penasaran, pengen pengen diramal sama gue, bisa sih, bisa. Cuman so far gue belum bisa melakukan ramalan dari jarak jauh, harus ketemu langsung, karena harus orang yang mau diramal itulah yang harus nge-shuffle kartunya gitu. So far gue belum bisa narik energi orang dari jauh. Tapi kalau memang ada yang mau minta bacain tarot sama gue, boleh aja. Tapi di sini berbayar ya untuk tarifnya atau untuk gimana cara ketemunya. Mungkin bisa leave komen di bawah dan nanti gue mungkin akan share nomor gue yang bisa dihubungin. Jadi bisa WA-WA-an lah, hubungin lewat WA. Nanti mau ketemuan di mana. Tapi berhubung juga lagi ada pandemi kayak begini, untuk sementara nggak mungkin ketemu dulu ya. Mungkin nanti setelah pandemi ini udah kelar. Tapi kalau menurut teman-teman yang memang sudah terlanjur ditarotin sama gue, ini teman-teman pribadi ya, bukan subscriber ya. So far mereka bilang bacaan tarot gue cukup valid. Kurang lebih kalau dikasih persentase, range-nya itu antara 70% sampai 99%. Karena jujur nggak ada yang 100% sih, karena ya kan balik lagi, gue hanya manusia biasa. Gue hanya punya kemampuan baca tarot, tapi kan gue bukan Tuhan, jadi kan gue nggak bisa tidak bisa memprediksikan sesuatu secara valid 100% terjadi. Gak bisa, karena yang namanya manusia punya keterbatasan kan, termasuk gue. Jadi gitu. Tapi so far sih ya menurut mereka ya cukup valid. Kalau mereka kasih persentase 70%, ya at least kan cukup tinggi gitu kan, yang jelas di atas 50% gitu kan. Berarti gue punya readingan ya berarti cukup valid gitu loh. Walaupun sifatnya 70%, karena tergantung ya kan, setiap orang punya punya opini masing-masing. Makanya gue bilang kan, ada yang ngasih 70% katanya valid readingan tarot gue, ada yang bilang 80% valid, ada yang bilang 90% valid, bahkan ada yang 99% valid gitu loh. Jadi emang tergantung dari energi masing-masing orang sih, dan tergantung dari mood gue saat itu lagi ngebaca itu orang gimana gitu loh. Oke guys, sedikit itu tadi intermezzo ya. Oke guys, kayaknya udah untuk video ini udah selesai untuk readingan tarotnya, udah gue bacain semua. Kita ketemu lagi in the next video. Oke guys, see you next time in the next video. Bye.